Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, Tabita silahkan pimpin kita dalam doa. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Pak akan mengecek kehadiran hari ini, siapa-siapa yang tidak hadir. Apakah semua hadir? Barnabas Ahmad hadir atau tidak? Alfa ya? Baik, kalau hanya Barnabas yang tidak hadir, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran kita tentang korupsi. Namun sebelum melangkah lebih jauh, Pak ingin tahu kemampuan anak-anak, sejauh mana pemahaman anak-anak sekalian tentang korupsi. Anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, senyawa logam apa saja yang anak-anak kenal? Senyawa logam itu terdiri dari besi, perak, aluminium, dan koin. Sekarang kita masuk pada inti pembelajaran kita tentang korupsi. Anak-anak, apa ya, ada yang tahu apa itu korupsi? Yang tahu angkat tangan, silakan. Yang di belakang? Baik, kalau tidak ada yang tahu, maka Pak akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi adalah proses teroksidasinya suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak diharapkan. Dalam bahasa sehari-hari, korupsi lebih dikenal dengan perkaratan. Logam mengalami korupsi karena logam mudah teroksidasi. Contoh korupsi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Kita menemukan ini dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ketika di rumah, kita mungkin pada malam hari kita menyimpan parang di luar rumah pada malam hari, dan pada besok pagi kita akan menemukan parang dalam kondisi karat. Proses itu disebut korupsi. Mengapa parang mengalami perkaratan? Karena pada daerah anodik terjadi pelarutan atom-atom besi dalam air, disertai pelepasan elektron membentuk ion Fe12 yang larut dalam air. Ion Fe padat direaksikan menghasilkan Fe12 larutan ditambah 2 elektron. Elektron yang dilepaskan melalui besi sebagaimana elektron mengalir melalui rangkaian sel volta menuju daerah katodik hingga terjadi reduksi oksigen yang terdapat di udara. Reaksinya O2 gas ditambah 2 H2O gas tambah 2 elektron menghasilkan 4 OH larutan. Ion Fe yang larut dalam tetesan air bergerak menuju daerah katodik. Reaksinya Fe
larutan ditambah 4OH membentuk FeOH 2 kali padat. Kemudian 2 FeOH 2 kali padat ditambah O2 gas membentuk Fe2O3NH2O padat. Jadi reaksi keseluruhan pada korosi adalah 4Fe padat tambah 3O2 gas ditambah NH2O liquid membentuk Fe2O3H2O gas, H2O padat. Pada saat terjadi proses korosi, warna yang kita temukan bermacam-macam. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna coklat merah, dan ada pula yang berwarna hitam. Warna ini sangat bergantung pada jumlah molekul H2O yang terikat pada kara. Ya. Baik, kita lanjut pada bagian B, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Korosi dapat terjadi jika udara dan air. Jika hanya air atau gas O2 saja, proses korosi tidak berlangsung atau tidak terjadi. Adanya elektrolit asam atau garam akan mempercepat proses korosi. Hal ini disebabkan dalam larutan elektrolit terdapat ion-ion yang mempercepat hantaran ion-ion Fe2- dari hasil oksidasi. Oleh karena itu, air hujan, air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Mengapa? Karena air hujan itu sendiri mengandung asam dan air laut mengandung garam. Brian, apakah pernah minum air laut? Sudah pernah ya? Ya, karena ini anak pantai, jadi kita dengar sendiri bahwa dia sudah pernah minum air laut karena sering berenang di laut. Oke, kita lanjut. Jadi, pada permukaan logam yang tidak rata, memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sukar terjadi. Anak-anak, sekarang kita masuk pada bagian C, cara-cara pencegahan korosi dan penanganannya. Untuk mendalami materi ini lebih jauh, akan dibagi dalam 5 kelompok dan 1 kelompok 6 orang. Di dalam kelompok, Pak akan memberikan 2 pertanyaan diskusi untuk didiskusikan dalam kelompok. Setelah itu akan dipresentasikan. Baik, silakan mencari kelompok, mencari teman untuk masuk dalam kelompok. 5 kelompok. Jadi dalam 1 kelompok itu 6 orang. Silakan. Baik, karena semua sudah dalam bentuk kelompok, waktu diskusinya 5 menit dari sekarang. Setelah diskusi, masing-masing ketua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Baik, karena sudah mendiskusikan pertanyaan, 2 pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan cara pencegahan korosi logam dan penanganannya secara umum. Tadi teman-teman, adik-adik sekalian sudah mencari dan mendiskusikan cara-cara yang digunakan untuk pencegahan korosi logam.
dan Pak akan menegaskan kembali teman-teman apa yang sudah teman-teman jelaskan dalam presentasi tadi. Yang pertama tentang pencegahan, pengecatan, pelumuran, dan pembalutan dengan plastik. Ini biasanya ditemukan di bidang industri, di mana pada jembatan dan pagar akan dicat kulit luarnya sehingga tidak mudah mengalami korosi atau perkaratan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kontak logam dengan udara dan air. Yang kedua, pin latin atau pelapisan dengan timah. Pada pencegahan ini biasanya ditemukan pada kaleng-kaleng kemasan yang terbuat dari besi yang dilapisi dengan timah. Ini seringkali di rumah kita biasa menemukan di rumah kita. Misalnya Fikrian suka makan ikan black, ikan sardin. Di situ pada bagian black itu dilapisi dengan timah atau besi yang dilapisi dengan timah, tujuannya untuk tahan karat karena tidak ada kontak dengan oksigen dan air. Apabila lapisan timah tergores, maka timah akan mendorong korosi besi. Hal ini karena enol sel lebih negatif dari timah, sehingga suatu elektrokimia dengan besi sebagai anoda dan besi teroksidasi. Bagian ketiga, galvanisasi atau pelapisan dengan zinc. Yang ketiga, galvanisasi atau pelapisan dengan zinc. Ini biasanya ditemukan pada pipa besi, tiang telepon, badan mobil, dan beberapa barang lainnya dengan zinc. Mengapa sampai harus dilapisi dengan zinc? Karena pada timah berbeda dengan zinc, sehingga melindungi besi walaupun zinc tidak utuh. Hal ini karena enol sel lebih positif dari zinc, sehingga yang kontak dengan zinc akan membentuk sel elektrokimia dengan besi sebagai katoda. Dari diskusi yang dipresentasikan oleh anak-anak sekalian dan penjelasan yang sudah Pak jelaskan pada bagian sebelumnya, mungkin sebelum menutup pelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi pertemuan kita hari ini. Fikrian, Barnabas, silakan. Baik. Nah, hari ini kan kita belajar tentang korosi, dan dalam kehidupan sehari-hari senyawa-senyawa logam yang kita temukan itu apa-apa saja. Tadi disebutkan bahwa ada aluminium, ada besi, ada perak, ada timah. Ini tergolong dalam senyawa-senyawa logam yang mudah mengalami korosi. Seperti apa penanganannya? Tadi sudah dijelaskan bahwa penanganannya secara umum, yakni yang pertama pengecatan pelumuran dengan oli atau pembalutan dengan plat.
plastik berikut tin plating. Selanjutnya yang ketiga galvanisasi, yang keempat lapisan dengan chrome, yang kelima perlindungan katoda. Ini cara-cara umum yang biasa digunakan untuk mencegah terjadinya korosi logam disertai penanganan. Baik anak-anak, pertemuan kita pada hari ini tentang materi korosi sudah selesai, dan Pak mengharapkan anak-anak sekalian agar bisa mengulangi kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini di rumah, sehingga ketika ujian Pak memberikan soal yang gambarannya tentang proses terjadinya korosi, senyawa-senyawa logam yang mana mudah untuk mengalami korosi. Anak-anak tidak keliru pada saat menjawab atau tidak paham dan tidak bisa mengerjakan soal-soal yang Pak berikan. Nah, karena itu terima kasih untuk anak-anak sekalian yang sudah memberi perhatian, berpartisipasi dalam diskusi pembelajaran kita. Pak menyampaikan terima kasih. Sebelum mengakhiri pertemuan kita, silakan Destiny memimpin kita dalam doa. Berdoa selesai. Baik, silakan istirahat. Selamat siang.